Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, jamaah subuh yang berbahagia, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kisah singkat, sirah singkat sahabat Nabi yang kita mulai dari 10 sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. Nah, setelah kemarin kita sudah melewati 4 sahabat Khulafaur Rasyidin yang Thalhah bin Ubaidillah. Kali ini kita tidak sangat perlu mengetahui tentang kisah sahabat yang lain. Zubair bin Awam. Bismillah. Zubair bin Awam termasuk ke dalam 7 orang pertama yang memeluk Islam. Saat itu usianya terbilang muda, yaitu 15 tahun. Beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah, sebelum peristiwa hijrah. Zubair adalah putra dari bibi Nabi. Ibunya adalah Syafi'ah binti Abdul Muthalib. Jadi Zubair adalah sepupu Nabi. Selain sebagai sepupu, status Zubair juga adalah ipar Nabi. Hal ini disebabkan Asma, istri Zubair, merupakan saudara kandung dari Aisyah. Sedangkan Asma dan Aisyah merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan di awal keislamannya, ia pernah mendapatkan siksa dari mamanya sendiri yang merupakan tokoh Quraisy. Ia disekap di dalam sebuah dedaunan di padang tegar yang dipenuhi asap api dengan tujuan membuat nafas Zubair menjadi sesak. Subhanallah. Zubair bin Awam pun dipaksa untuk mengingkari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tersiksa dan sesat. Kaum Quraisy tersebut mengecam, "Wahai Zubair, ingkarilah Tuhan Muhammad itu. Niscaya akan aku lepaskan siksa ini darimu." Keadaan tersebut tidak menggoyahkan Zubair dalam mempertahankan Islam, bahkan menegaskan keimanannya. Ia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan kembali kepada kekafiran untuk selama-lamanya." Jawab Zubair menggetarkan hati pada kafir Quraisy. Setelah masuk Islam, Allah semakin melapangkan rezeki Zubair. Zubair pun semakin semangat untuk memberikan hartanya dalam dakwah. Kecintaannya pada Rasulullah SAW dibuktikan melalui pengabdian dan pengorbanan dalam melindungi Rasulullah dari berbagai ancaman. Dilansir dari tulisan Ummu Bakar, Rasulullah SAW bahkan pernah membanggakan Zubair dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut. Likulli nabiyyin hawariyun wa hawariyun Zubair. Setiap nabi mempunyai penolong atau hawari, dan hawari itu adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, Zubair adalah al-hawari atau penolong Nabi. Subhanallah. Salah seorang sahabat pernah berkata, "Aku pernah menemani Zubair bin Awam pada sebagian perjalanan dan aku melihat tubuhnya. Maka aku saksikan banyak sekali luka goresan pedang, sedang di dadanya terdapat lubang seperti matahari yang dalam. Lubang itu menunjukkan bekas tusukan lembing dan anak panah. Aku pun berkata, demi Allah, telah kusaksikan sendiri pada tubuhmu apa yang belum pernah kulihat pada orang lain sedikit pun." Kemudian Zubair menjawab, "Demi Allah, semua luka-luka ini kudapat bersama Rasulullah pada peperangan di jalan Allah." Pada perang Khandaq, seperti yang dikisahkan dalam buku 10 sahabat Rasul Penghuni Surga karya Aryan bin Surfah, kondisi kaum muslimin saat itu sangat buruk. Ditambah lagi dengan kaum Yahudi Bani Quraidah mengingkari perjanjian mereka dengan Rasulullah dan membuat kaum musyrik masuk ke dalam kota Madinah. Saat itu Rasulullah SAW berseru kepada kaum muslimin, "Siapa yang akan pergi ke Bani Quraidah untuk memarahi mereka?" Setelah berkali-kali bertanya dan tak adanya respon, akhirnya hanya Zubair bin Awam yang menyanggupi hal tersebut. Kesetiaan untuk mengawal Rasulullah, kedermawanan dan keteguhan Zubair bin Awam dalam membela Islam memang patut diacungi jempol. Bahkan sampai pasca meninggalnya Nabi, tatkala pasukan kaum muslimin sudah berada di depan benteng Babilonia saat pembebasan wilayah Mesir selama 7 bulan, Zubair menawarkan diri masuk ke dalam benteng pertahanan musuh kepada Amr bin Ash. "Wahai Amr bin Ash, aku serahkan diriku untuk Allah. Dengan itu aku berharap Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin." Selama ini kita mengenal pembebas Mesir adalah Amr bin Ash. Pada ada ketokohan, ada peranan
Zubair juga bisa. Amr menyetujui tindakan Zubair. Zubair pun maju dan meletakkan tangga lalu naik ke atas benteng seraya mengumandangkan takbir. Takbir menggema dan diikuti seluruh pasukan kaum muslimin dan akhirnya benteng dapat dibuka. Inilah awal pembebasan Mesir oleh Amr bin Ash yang tidak lepas dari peranan Zubair. Selain peranannya dalam medan jihad, Zubair adalah tokoh ideal yang memiliki karakter pemberani sekaligus dermawan. Dalam buku Rabbul Jannah, Zubair membelanjakan semua hartanya di jalan Allah hingga ia wafat dalam keadaan terlilit utang. Harta kekayaannya sendiri didapat dari bisnis yang sukses, dimulai dari latihan bisnis kecil-kecilan, berjualan dan sebagainya. Dikisahkan dari salah seorang sahabat seperti yang dikutip dari buku kisah-kisah terpuji Asmaul Husna tentang kedermawanan Zubair dalam berjuang di jalan Allah. Sahabat itu berkata, Zubair memiliki 1000 macam kekayaan yang digunakan untuk berdakwah, namun tidak ada satu dirham pun masuk ke rumahnya. Allahu Akbar. Ketokohan beliau di kalangan sahabat tidak diragukan lagi. Zubair adalah salah satu dari 6 orang Ashab Asyura yang ditunjuk Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya. Hal itu karena kehati-hatian Zubair dalam meriwayatkan hadis. Ia sendiri meriwayatkan 38 hadis dari Nabi. Di antaranya Abdullah bin Zubair berkata, anaknya Zubair, aku pernah mengatakan kepada ayahku Zubair, aku tidak mendengar ayah meriwayatkan hadis dari Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat. Kemudian Zubair menjawab, aku adalah sahabat yang selalu menyertai Nabi dan aku pernah mendengar beliau bersabda, siapa yang berdosa atas nama aku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Akhir hayat Zubair berawal dari mundurnya ia dalam perang Jamal. Dalam perang saudara antara Ali dan Muawiyah tersebut, awal ia berada dalam barisan Muawiyah. Keputusan mundur dari peperangan setelah ia diingatkan Ali dengan sabda Rasulullah, wahai Zubair, tidakkah engkau mencintai Ali? Zubair menjawab, tidakkah aku mencintai putra pamanku sendiri dan orang seagama denganku? Beliau mengatakan, wahai Zubair, demi Allah, kelak kamu akan memeranginya dan kamu berlaku aniaya terhadapnya. Mendengar hadis Nabi ini, yang langsung mengundurkan diri dari pasukan Muawiyah dan tidak lagi memerangi Ali. Setelah menarik diri dari perang Jamal, Amr bin Ibnu Zulmus membuntukinya lalu membunuhnya pada saat Zubair sedang sholat. Kejadian ini terjadi pada tahun 36 Hijriah. Zubair adalah tokoh sahabat besar dengan karakter ideal. Dia pengusaha yang kaya dan dermawan. Banyak sahabat yang menitipkan anaknya untuk diasuh oleh Zubair. Dia juga pemberani, panglima hebat yang tidak takut kehilangan harta bahkan jiwanya. Maka pantaslah jika Rasulullah SAW menjamin Zubair bin Awam, si sang penjaga Nabi, sebagai ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa meneladani kisah ini. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.